Saya akan presentasi antigen antibodi. Kami dari kelompok 11, terdiri dari Angelita, saya Hisna Trio Putri, dan Luciana. Antigen adalah suatu substansi yang dianggap asing oleh tubuh dan akan memacu terjadinya respon imun yang akhirnya akan memacu produksi antibodi. Antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh akan mengaktifkan berbagai respon imun spesifik maupun non-spesifik. Jika antigen ini tidak ditangani dengan baik oleh sistem imun kita, antigen tersebut dapat menimbulkan penyakit sesuai dengan jenis penyakit yang dibawanya. Struktur antigen. Secara fungsional, antigen dibagi menjadi dua, yaitu 1. Imunogen. Imunogen adalah molekul yang besar di sebuah antigen yang bersifat sebagai molekul pembawa karena membawa molekul kecil atau hapten dari suatu antigen. Imunogen ini dapat dikenal oleh antibodi dan memacu pembentukan antibodi atau imunogenik. Kedua, hapten. Hapten adalah molekul kecil yang mempunyai kandungan antigenik atau molekul karier yang diikat oleh molekul besar atau imunogen. Namun hapten ini tidak dapat memacu produksi antibodi jika tidak berikatan dengan molekul besar sehingga disebut sebagai molekul non-imunogenik. Klasifikasi antigen berdasarkan asal, eksogen, endogen. Berdasarkan determinan, unideterminan univalen, unideterminan multivalen, multideterminan univalen, multideterminan multivalen. Berdasarkan spesifitas, heteroantigen, eknoantigen, alloantigen, antigen organ spesifik, autoantigen. Berdasarkan bahan kimia, polisakarida, lipid, asam nukleat, protein. Antibodi adalah sekelompok substansi protein yang diproduksi karena adanya pajanan antigen terhadap limfosit. Antibodi bisa juga disebut sebagai imunoglobulin. Struktur antibodi. Antibodi tersusun oleh 4 rantai polipeptida, 2 rantai polipeptida berat atau heavy chain, dan 2 polipeptida ringan atau light chain. Antibodi mempunyai bentuk seperti huruf Y. Kedua lengan bagian atas disebut daerah variabel karena dapat berubah-ubah sesuai dengan antigen yang diikat. Sedangkan lengan bagian bawah disebut daerah konstan karena daerah tersebut tidak dapat berubah bentuk. Ini contoh gambar struktur antibodi. Klasifikasi antibodi yang pertama, imunoglobulin G. Satu-satunya imunoglobulin yang dapat menembus plasenta sebagai pertahanan pada bayi. Imunoglobulin G mempunyai 4 subkelas, yaitu imunoglobulin G1, imunoglobulin G2, imunoglobulin G3, imunoglobulin G4. Yang kedua, imunoglobulin A. Imunoglobulin ini berfungsi menjaga permukaan luar tubuh, biasanya ditemukan pada air mata, saliva, kolostrum, dan mukus. Imunoglobulin A mempunyai 2 subkelas, yaitu imunoglobulin A1, imunoglobulin A2.
imunoglobulin M. Imunoglobulin M ini disekresi pada tahap awal respons sel plasma sehingga berada pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen. Yang keempat, imunoglobulin D. Imunoglobulin D ini juga berada pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen, namun tidak dapat mengikat komplemen. 5. Imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini berfungsi sebagai mediator pelepasan histamin sebagai respon alergi. Dan ini contoh gambar interaksi antigen ke antibodi. Secara garis besar, interaksi antigen ke antibodi adalah sebagai berikut. Yang pertama, antigen atau hapten masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, udara, injeksi, atau kontak langsung. Yang kedua, antigen berikatan dengan antibodi. Yang ketiga, histamin keluar dari sel Mars dan basofil. Yang keempat, timbul manifestasi alergi. Dan ini contoh gambarnya lagi yang kedua. Terdapat berbagai kategori interaksi antigen antibodi, antara lain interaksi primer saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi. Interaksi sekunder, netralisasi, aglutinasi, presipitasi, fagositosis, sitotoksis. Terus interaksi tersier adalah munculnya tanda-tanda biologik dari interaksi antigen ke antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Terima kasih.